Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma Allah yang ke-40, Al-Muqit Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Muqit juga sering disandingkan dengan Al-Hafid karena memang dalam pemahaman Al-Muqit dan Al-Hafid memang berdekatan. Allah juga meletakkan pada Al-Muqit itu setelah Al-Hafid, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penjaga dari seluruh kehidupan alam jagat raya ini, termasuk makhluknya, dan yang lebih kecil adalah termasuk kita semua. Nah, Al-Muqit, Allah yang menjadikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh makhluknya, makan, minum, dan lain sebagainya, dan segala kebutuhan bagi makhluknya. Al-Muqitnya Allah itu segala apa berada di dalam genggamannya. Seluruh makhluk ini berada dalam genggamannya, dan karena itu juga seluruh makhluk berada dalam pemeliharaannya. Karena itu menunjukkan betapa kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan tentang hal ini agar kita sebagai makhluknya itu menyadari betul betapa manusia itu hanya seringkali memikirkan tentang dirinya, kelompoknya, keluarganya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memikirkan semuanya, apakah ini makhluk yang bentuk apapun, manusia, begitu juga mau yang beriman, yang tidak beriman, dan lain sebagainya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan segala kebutuhannya. Silahkan menikmati, silahkan untuk bisa memanfaatkan. Karena itu di belakang hari nanti Allah akan tanyakan, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi nantinya Allah akan pertanyakan, kemudian apa yang kau gunakan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Segala fasilitas yang telah Allah berikan itu kau gunakan untuk apa? Apa hanya sekedar untuk kau bersenang-senang, kau nikmati semata, tapi lupa dengan tugas inti dari sebagai hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya segala sarana kebutuhan yang diberikan oleh Allah itu adalah menunjang beribadah, menunjang kehambaan bagi manusia, bagi makhluknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun, ketika kita ini yang menjadikan dasar pemikiran kita bahwa kita mencari ma'isyah, sarana hidup, ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun kita sudah mendapatkan, memang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kita memang gunakan untuk segala sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita menikmati, memang disuruh Allah nikmati apa saja yang telah Allah berikan, tapi jangan lupa esensinya, bahwa engkau diciptakan oleh Allah semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka
menikmati pun dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi setiap kali kita mendapatkan fasilitas yang kita rasakan ini, bukan hanya kemudian berpikir tentang kesenangan, tapi juga berpikir bahwa alhamdulillah Allah berikan, alhamdulillah Allah sampaikan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, dan seterusnya. Jadi senantiasa yang tampak itu bukan keakuan kita, ini kan usahaku, ini kan urusanku, ini kan punyaku, ini kan hakku, bukan demikian. Tapi kita, ya, ini semuanya adalah karena memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka al-mukitnya Allah dalam rangka pemberian rizki ini, rizki yang bersifat jasmani maupun rohani. Karena adanya jaminan rizki banyak maupun sedikit itu sesungguhnya memang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita juga sudah bahas ketika berada dalam pembahasan Al-Hafidh, bagaimana Allah itu penjaga, pemelihara kehidupan bagi manusia. Bentuk dari pemeliharaan itu Allah utus malaikat untuk menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhan bagi manusia. Maka jika sekiranya bagian dari kehidupan ini sudah habis, maka malaikat sudah langsung menyatakan tugasku sudah habis untuk menyampaikan makanan, minuman, dan pernafasan, artinya udara yang dibutuhkan, dan bahkan penjagaan yang diberikan oleh Allah tugaskan kepada malaikat hafadhah itu selesai. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka al-mukit di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dalam surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidak ada satu dabbah makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala illa 'alallahi rizquha, semuanya sudah dijamin tentang rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah dia mengetahui tempat dia berdiam. Jadi dabbah, makhluk-makhluk itu termasuk binatang yang manusia, Allah tahu di mana tempat dia berada. Wa mustauda'a, dan Allah juga tahu di mana tempat ia menyimpan. Dan Allah bagikan itu masing-masing, atau malah kadang-kadang manusia itu ngambil sendiri, sudah ditetapkan oleh Allah bagiannya, masih juga ngambil sendiri. Nah, dan kadang-kadang ngambil ini bukan bagiannya juga diambil. Ini rakusnya manusia itu, bagian orang lain diambil juga. Ingat, bahwa mustauda'a, Allah tahu di mana ia menyimpannya. Mau disimpan di balik tembok, mau disimpan di bank manapun, bank Swiss sekalipun, mau di manapun pokoknya, di California, mau di mana saja, di Singapura, wah, Allah tahu di mana ia menyimpan. Di bawah kasur, di dompet kita, di tempat selipan mana yang kita anggap tersembunyi, Allah nyatakan, Allah tahu di mana kamu menyimpannya. Maka pengenalan kepada Allah itu akan mendorong kepada orang-orang yang beriman itu akan selalu waspada dan berhati-hati. Iya ya, kita
mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kita meletakkan di tempat yang sangat tersembunyi. Tapi Allah sudah bilang, Allah tahu di mana kamu menyimpannya. Allah tahu itu bagian siapa. Maka Allah nyatakan kullun fi kitabim mubin, semuanya itu dicatat oleh Allah di dalam kitab yang nyata. Jadi nanti manusia malah sudah lupa, atau malah dia sudah meninggalkannya. Apa yang sudah disimpan, harta benda atau rezeki apa yang disimpan di jauh di mana, kemudian dia tinggalkan, masih dicatat oleh Allah, nanti akan ditunjukkan. Jadi kamu bagaimana kamu bisa menyimpan ini? Punya orang kamu simpan bagaimana ini? Bukan hakmu tapi kau ambil bagaimana ini? Maka jadi pantas kalau Allah itu tanya, karena apa? Semua yang ada ini adalah sudah diatur oleh Allah. Manusia yang beriman itu akan mengikuti alur bagaimana petunjuk Allah, bagaimana jalur yang harus dilaluinya, dan bagaimana ketertiban dalam hidupnya. Maka orang-orang yang tidak beriman ini pasti menabrak-nabrak tentang aturan-aturannya Allah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bukan hanya Allah yang menyiapkan segala kebutuhannya, tapi juga Allah juga terus melihat bagaimana tentang apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk makmur. Mestinya hidup ini memang makmur, karena memang Allah sudah siapkan semuanya bagiannya. Cuma karena ada yang mengambil bagian orang lain, ini yang menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan. Maka supaya semuanya mengenal Allah, agar dia berhati-hati dalam setiap melakukan perbuatan, tidak lagi tengok kanan tengok kiri, tapi dia tengok diri. Iya ya, aku kan dilihat oleh Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Dia merasa dia harus menjaga diri dimanapun ia berada. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga nyatakan, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Jadi Allah al-Muqit. Barang siapa yang memberikan, saling tolong menolong dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan yakun lahu nasibun minha, maka Allah akan memberikan bagian kebaikan yang telah ia lakukan. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, ya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang dalam kehidupannya itu saling melakukan kerjasama dalam kejahatan, maka mereka juga akan memikul tentang tanggung jawab dari akibat dari kejahatan yang ia lakukan. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita, dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, jadi Allah juga, karena dalam kehidupan ini setelah Allah bagi, maka ada juga untuk pemerataan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, kalau engkau berlebih berikan, ada kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk berbagi kepada yang lain. Maka ada infak yang wajib, ada yang sunnah. Kalau lebih namanya zakat, harus engkau, karena jumlah yang ada dalam dirimu, yang ada di tanganmu lebih, maka wajib. Ini pemerataan. Dan begitu di dalam Islam itu, setiap event itu selalu saja kita diajarkan untuk berinfak. Untuk apa? Yang pertama memang
hadis inilah untuk pemerataan. Maka mestinya kehidupan ini betul-betul makmur. Dan tugas utama setelah dalam kehidupan ini penghambaan kepada Allah, maka liyasta'markum fi. Tugas khalifah manusia itu adalah untuk memakmurkan, menyampaikan kemakmuran seluas-luasnya, menjadikan kemakmuran seluas-luasnya dalam kehidupan ini. Maka setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah, maka tidak akan sempurna ibadah itu kalau dia belum berbagi untuk dirinya. Zakat fitrah itu berbagi untuk dirinya. Karena itu berapa seseorang akan menghargai dirinya? Minimal 2,5 kilo. Kalau kamu berikan yang lebih, ya lebih baik, berarti karena itu untuk dirimu sendiri. Begitu juga, maka dalam kehidupan ini, may yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang bekerja sama untuk menyampaikan kemakmuran seluas-luasnya, maka Allah juga akan menambahkan, engkau akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu, kemakmuran itu. Ingat, karena engkau sudah mengetahui bahwa al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Gak ada kebaikan itu kecuali mendapatkan balasan kebaikan. Jadi bekerja sama dalam kebaikan, tolong menolong, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Kamu akan mendapatkan setengah dari kebaikan itu, akan melimpah kepada dirimu. Maka dalam kehidupan ini kita selalu diajarkan untuk ayo kerjasama. Apa saja kita lakukan bersama. Kebaikan, maka ajak yang lain untuk juga berbuat baik. Jangan kamu sendiri. Setiap kebaikan ajak orang lain. Ajak orang lain. Ini dalam rangka untuk kemakmuran masjid. Ayo ajak yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun sarana ibadah, ajak yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun madrasah, ajak orang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kemaslahatan umat, ajak orang lain. Supaya nanti Allah memberikan bagian dari kebaikan itu kepada diri. Tapi ingat, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Siapa saja yang bekerja sama, tolong menolong dalam kejahatan, maka yakun lahu kiflun minha, maka baginya bukan hanya menanggung dosa, tapi dia juga menanggung akibat dari dosa. Maka ada amal jariyah, di mana kebaikan itu akan terus mengalir sampai akhir zaman. Bukan sampai akhir hidup kita. Akhir hidup kita mas sebentar habis. Tapi amal jariyah, amal kebaikan itu akan terus mengalir kebaikannya. Kita sudah tidak ada, tapi kita bangunan masih ada, jalan masih ada, sarana masih ada, madrasah masih ada, masjid musola masih ada. Terus itu kebaikan mengalir. Tapi begitu juga kalau yang kejahatan, maka hati-hati, bekerja sama dalam kejahatan, membantu kejahatan itu. Bukan hanya mendapatkan dosa, tapi juga menanggung dari akibat perbuatan dosa itu. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengaturnya semua. Allah tahu kok. Nah karena itu, wa kana Allah ala kulli syai'in kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dalam menyiapkan segalanya ini. Jadi kalau manusia mau ikut ngatur-ngatur tentang ini bagianmu, ini bagianku, ini bagianmu, bagianku, ini bagianku, bagianku, ini bagianmu, begitu. Jadi kalau bagi itu, ini bagianmu, bagianku, terus ini bagianku, bagianku, bagianmu mana? Ini bagianmu lagi.
Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jenis makanan dan minuman para hambanya berlainan satu dengan yang lainnya, bahkan juga berlainan sifatnya. Maka manusia punya 1001 selera, ya. Allah siapkan semuanya. Kurang apa? Kurang murahnya apa Allah Subhanahu wa taala? Pengen yang seperti apa makanan? Rasanya yang bagaimana makanan itu? Allah siapkan semuanya, dan bahkan Allah juga siapkan perangkatnya untuk bisa merasakan 1001 rasa dalam kehidupan ini. Lidah itu bisa merasakan segala macam. Yang namanya asin itu berapa varian asinnya. Yang namanya yang asam, yang rasa asam itu berapa varian asam. Yang manis berapa varian manisnya. Masya Allah. Padahal lidah itu seberapa ukurannya, tapi Allah menyiapkan aneka ragam makanan. Dan Allah juga siapkan, Allah berikan kecenderungan manusia supaya punya perbedaan kesenangan. Ini juga akan menimbulkan apa? Dampaknya apa? Akan ada dinamika dalam kehidupan. Maka sepanjang jalan panjang, ya, berapa makanan yang disajikan di situ? Berapa rasa yang disajikan? Ada yang sama makanannya, bentuknya sama, rasanya berbeda, dan diberikan kecenderungan masing-masing oleh Allah. Gimana dampak dari segala sesuatu itu? Maka akan terjadi dinamika perdagangan, dinamika jual beli, dinamika luar biasa. Kemudian akan mengembangkan manusia itu terus kreatif. Kalau udah kreatif itu seakan-akan ini karyaku, ini nggak boleh kamu niru-niru. Gimana mau niru-niru? Kamu juga niru. Makanya seseorang kalau punya ilmu, sampaikan ilmu. Kenapa? Nah, karena begitu kau memberikan ilmu kepada seseorang, nggak usah takut nanti akan, wah kalau nanti ini rahasia perusahaan ini, rahasia ini nanti dia beda tangan akan berbeda karakter, beda rasa. Nggak usah takut, Allah itu ngatur kok. Tuh, yang satu sedang terkonsentrasi dengan sesuatu hal, akhirnya ini kayaknya rasanya, karena memang lidahnya sedang yang dirasakan sedang berbeda. Maka punya ilmu kan seringkali kalau punya ilmu itu, ini harus ini rahasia perusahaan. Terus bilang, jangan bilang-bilang ya ini rahasia. Tapi tetap saja manusia itu pengennya ngomong, akhirnya ngomong juga. Dia bilang, tapi jangan ngomong-ngomong yang lain ya, ini rahasia. Akhirnya semuanya tahu. Bikin fried chicken itu kayak gitu caranya. Bikin gado-gado itu begitu. Nah, segala aneka ragam. Ini baru satu jalan panjang. Bapak Ibu sekalian sudah pernah merasakan semuanya, ya kan? Dari ujung ke ujung itu nggak habis, sebulan nggak habis, Pak. Wih, semuanya kanan kiri itu orang jual makanan itu luar biasa. Itu semuanya laku. Lah kalau nggak laku kan pasti nggak jualan lagi. Masya Allah, itu baru satu jalur, belum jalur yang lain. Begitu kita masuk ke Kebayoran Lama, dari ujung ke ujung, Masya Allah. Ke Senayan, kemana aja, apalagi di wilayah kuliner. Ke pasar ikan sana, Pak. Orang bakar ikan macam-macam, rasanya beda. Begitu lagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jenis makanan dan bahkan minuman pada yang berbeda-beda, berlainan. Maka kesenangan manusia pun juga berbeda-beda. Allah siapkan. Gak apa-apa, kamu senang ini, Allah siapkan. Gak musim rambutan, pengen rambutan cari, ada.
Sekarang kan nggak ada lagi musim buah ya Pak ya. Kalau zaman dulu ada ini musim rambutan, baru rambutan, ini musim mangga. Sekarang, aduh saya pengen mangga, tinggal ke toko buah, semuanya ada, masya Allah. Itu baru di dunia. Gimana nanti kalau di surga ya, yang menyiapkan Allah langsung, para malaikat dan para pelayan yang menyiapkan segala, melayani segala berarti masya Allah. Di dunia saja di jalan panjang aja sudah mau cari buah apa juga ada. Karena itu bahkan kecenderungan manusia berbeda-beda. Ya, coba nggak kebayangkan kalau manusia itu terus punya selera yang sama gitu kan, nggak enak. Makanya apa-apa jangan beda, itu nggak apa-apa. Orang semuanya harusnya pilihannya harus sama, seleranya harus sama, pikirannya sama. Itu menabrak sunatullah. Sengaja memang Allah menjadikan ini berbeda-beda, berwarna-warna, bermacam-macam. Kita lihat sebuah taman kalau hanya warnanya satu itu monoton. Sengaja taman itu pasti berwarna-warni. Itu memang kehidupan begitu. Oleh karena itu maka diberikan kecenderungan masing-masing, itu juga sunnatullah. Bukan hanya urusan makanan saja, bahkan hal-hal yang lain pun juga demikian adanya. Maka kalau ada orang yang memaksakan kehendak harus sama, ini menabrak sunnatullah. Biarin aja. Kehidupan ini memang warna-warni. Indahnya perbedaan warna-warni. Manusia juga beda-beda, wajahnya beda-beda. Kalau dibikin sama apa nggak bingung malah? Coba, ya kan? Bingung kita lihat pasangan kita sama, tetangga sama, sebelah sana sama lah, kok sama semua? Gimana? Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Tapi kenapa manusia seringkali berpikirnya sempit? Harus sama pikirannya, harus sama, enggak apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satukan dalam iman, gitu. Yang boleh satu itu hanya Tuhan Allah, yang lain boleh itu. Jadi yang boleh hanya satu itu hanya Allah. Maka qul huwallahu ahad, katakan Allah hanya satu, yang lain boleh macam-macam. Maka satukan dalam iman, satukan dalam penghambaan. Bentuk penghambaannya macam-macam, boleh silahkan. Nah disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bicara tentang Allah menjadikan segala kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Ada makhluk Allah itu yang kebutuhannya itu bukan makanan, tapi kebutuhan hidupnya itu adalah berupa ketaatan dan tasbih. Malaikat nggak butuh makan, nggak perlu minum. Ih, apa enaknya jadi malaikat? Ya enak-enak aja, malaikat nggak protes apa-apa. Malah kadang-kadang iya enak juga ya. Jadi nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah apa-apa. Jadi nggak usah ke belakang, nggak usah BAB, nggak usah ribet banget ya. Ya memang kebutuhannya berbeda. Tasbih itu nggak ada ampasnya, nggak ada imbas buruknya, kotorannya nggak ada. Tasbih itu adanya imbasnya, ya kebaikan. Maka makanan malaikat itu tasbih. Ya nggak ada mau buang, nggak ada toiletnya. Makanannya ketaatan kepada Allah. Maka ada kebutuhan. Bagi manusia juga ada kebutuhan rohaninya. Ada butuh kasih sayang. Allah berikan. Maka fabima rahmatin minallahi linta lahum al-ayat. Maka disebabkan rahmat dan
karunia dari Allah, maka kamu sekalian akan menjadi lembut hati. Karena lembut akhirnya muncul kasih sayang, timbul rasa cinta. Itu kebutuhan, kita butuh dicintai, kita butuh mencintai, kita butuh. Wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan begitu Allah juga, kamu butuh pasangan hidup. Allah siapkan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha al-ayat. Maha suci Allah yang menciptakan. Semuanya ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Nah, itu kebutuhan manusia. Jadi bukan Allah hanya menyiapkan urusan makanan aja, urusan yang lain semua, segala kebutuhan Allah ini hamparkan semuanya. Dan begitu kita maka hidup ini akhirnya karena kita beriman kepada Allah, kita meyakini atas segala karunia Allah, maka hidup ini akhirnya pasti lebih enak, lebih nyaman. Gak usah terlalu bernafsu tentang dunia ini. Kenapa? Itu akhirnya cenderung menabrak. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Karena segala sesuatu yang dasarnya nafsu itu akan cenderung menyimpang, kecuali kata Allah, nafsu yang dirahmati oleh Allah. Beda, nafsu yang dirahmati oleh Allah itu beda. Tetap bernafsu, tapi untungnya nafsu dirahmati oleh Allah. Ingin menikmati pasangan, maka nikah dulu. Itu karena sudah dirahmati oleh Allah. Begitulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya, dengan segala keagungannya, maka al-mungkin ini menjadikan kita itu semakin tapi juga semakin nyaman, semakin tenang, semuanya ada bagiannya. Sekaligus juga hati-hati, karena Allah juga tahu di mana kamu berada, di mana kamu menyimpan harta benda. Kenapa sampai Allah nyinggung tentang itu? Karena ada kecenderungan manusia nyimpan. Bahasa kasarnya itu ngumpetin, iya kan? Itu kan ngumpetin. Gimana kamu ngumpetin itu? Kalau halus banget dia simpan loh, bukan punyanya kok disimpan. Kalau ngumpetin kan sudah ada tanda petiknya, ini ada kecurangan, makanya diumpetin dia. Mudah-mudahan kita diberikan, diteguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mawas diri. Jadi setiap berbuat tidak lagi lihat kanan kiri, lihat nggak perlu lihat kanan kiri, tapi lihat diri sendiri. Iya ya, aku ini dilihat Allah, didengar oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.